Baik, karena ini saling berkorelasi, maka akan saya jelaskan dalam suatu video mengenai simple, compound, complex, and compound complex sentences. Oke, yang perlu kita pahami adalah klausa atau clause. Clause itu ada dua, independent dan juga dependent. Independent meaningnya jelas. Kita tahu artinya, kita tahu maksud kalimatnya. Sedangkan dependent bisa dia ada subjek dan predikat tapi meaningnya tidak jelas. Maka harus, atau biasanya ciri-cirinya ada conjunctionnya. Contoh dari independent clause adalah Houston plays baseball. Selesai. Kita tahu Houston bermain baseball. Meaningnya jelas. Sedangkan contoh dari dependent clause itu adalah because we won the game. Because we won the game what? Bias. Meaningnya bias. Jadi itu adalah perbedaan antara independent dan juga dependent clause. Nah, sentence yang baik atau yang sempurna adalah sentence yang terdiri dari subjek, verb atau predicate, dan menjelaskan meaningnya dengan sempurna atau complete thought. A subject is the one who doing the subject. A subject is the one who doing the action, yang melakukan tindakan. Verb atau predikat itu adalah tindakannya. Dan ketika keduanya ini digabungkan dan meaningnya jelas, maka itu adalah sebuah complete sentence. Lalu ini adalah soal subjek dan predikat. Subjek dan predikat keduanya itu adalah single subject dan juga compound subject. Single predicate dan juga compound predicate. Bedanya hanya di jumlah subjeknya saja. Kalau single subject ya subjeknya hanya satu. Contohnya Susie called her friend on the phone. It's just Susie. Sedangkan compound subject ada dua, Susie and John. Lalu simple predicate itu hanya satu predikat atau satu action. Joe swam laps in the pool, hanya satu verb di situ. Sedangkan compound ada dua verb dalam satu kalimat yang dihubungkan dengan conjunction. Contohnya Joe rode his bike and skated this weekend. Ada dua verb di sana. Itu adalah compound, single and compound subject, and single predicate dan juga compound predicate. Tapi ada juga yang complete. Complete artinya adalah yang dimaksudkan jelas, ada keterangannya, ada penjelasnya, ada deskriptornya. Kalau dia complete. Tapi kalau simple atau simple subject, maka dia hanya subjek seperti biasa saja, sama seperti single subject tadi. Contohnya yang di bold di sini adalah student. Students enjoy the game. Tapi kalau dia adalah complete subject, maka kata the young ini tadi itu juga masuk dalam bagian subjek. Subjeknya jelas. Student yang mana? Student yang the young ini, yang muda. Begitu juga dengan yang predicate. Ada simple dan juga complete. Simple ya just simple verb. Tapi kalau complete dia ada deskriptornya. Misalnya contohnya many students cheered widely. Yang tadinya hanya cheered saja, tapi karena dia complete predicate, maka ada penjelasnya yaitu widely. Banyak siswa bersorak-sorai atau ya bersorak-sorai dengan wide itu liar ya, widely tidak bisa kita artikan dengan liar, tapi dengan mungkin dengan gembira gitu, maksudnya begitu. Dengan semangat, dengan berapi-api, maksudnya begitu. Lalu contoh kedua adalah Jane will finish the test after school. Kalau hanya sampai will finish saja, ya just simple predicate. Tapi kalau complete predicate, maka itu sampai ke belakang. Simple sentence tadi seperti dijelaskan, meaningnya jelas,
Ada subject, ada verb, dan it is a complete thought. Oke. Sekarang compound. Compound itu kalimat yang terdiri dari dua independent clause dihubungkan dengan koma atau conjunction. But they often do not show a clear relationship between the two parts. Contohnya, I waited for the bus, koma, but it was late. Jadi ada dua independent clause. Compound sentence itu isinya dua independent clause dihubungkan dengan conjunction dan koma. Sedangkan complex sentence, satu independent clause atau main clause, di sini dia sebutnya main clause, tapi maksudnya adalah independent clause, dan satu atau lebih dependent clause. Yang perlu kalian pahami adalah jika, yang poin kedua, jika the dependent clause comes before the independent clause, add a comma after the dependent clause. But if the main clause comes first, no comma is needed. Jadi kalau dependentnya itu ditaruh di depan, kita taruh koma setelahnya, baru independent. Tapi kalau misalnya independentnya ditulis lebih dulu, tidak butuh koma, hanya conjunction saja. Complex sentences can show a more specific relationship between the parts of the sentence than the compound sentence. Contohnya di sini adalah kalau yang independennya ditaruh di awal, we won the game because we work together as a team. Tidak ada koma di sana. Tapi kalau misalnya dependennya ditaruh di depan, although I broke my arm, I still cheered for my team from the sidelines. That's different. Itu perlu a bit tricky, ya, kadang sepele tapi tricky. Ya, you have to be careful. Kemudian kita ke compound complex. Compound complex contain two independent and at least one dependent clause. At least itu artinya boleh lebih dari satu. Ya, kalau tadi complex complex sentence itu satu independent. Nah, kalau compound complex itu dua independent. This is the most sophisticated type of sentence you can use if successful. Kalau berhasil, artinya kalau meaningnya jelas, menarik dibaca. Tapi kalau meaningnya gagal atau penempatannya salah, menjadi membingungkan, rancu. Contohnya, though Jack prefers watching comedy films, he rented the latest spy thriller and he enjoyed it very much. Dari kalimat ini kira-kira mana yang independen, mana yang dependent? Ciri-cirinya dependent adalah biasanya ada conjunctionnya. So you decide. Okay, I think that's all about the types of sentence. Silakan dipelajari ulang untuk lebih mendapatkan pemahaman yang jelas. Thank you.